Halo semuanya, berjumpa dengan saya Chandra pada pembelajaran pemrograman visual dasar. Pada pembelajaran atau pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang dasar atau pengenalan pemrograman visual. Nah, jadi secara sederhana pemrograman visual, namanya juga udah visual, berarti basisnya adalah gambar. Nah, atau istilahnya adalah GUI, Graphical User Interface. Nah, berbeda dengan waktu di semester lalu, pernah mempelajari algoritma dan pemrograman. Biasanya atau umumnya bahasa yang digunakan adalah bahasa C++ yang masih berbasis DOS. Ketika kita compile, maka hasilnya adalah tampilan atau aplikasi dalam bentuk DOS, ya, yang biasanya layarnya berwarna hitam, teksnya berwarna putih. Kebanyakan kita menggunakan keyboard, ya kan, untuk merancang, untuk membuat coding, semuanya basis teks. Kita mau memasukkan gambar pun tidak bisa di aplikasi atau di bahasa pemrograman yang berbasis teks. Nah, berbeda halnya dengan mata kuliah satu ini, pemrograman visual dasar. Nah, namanya juga udah visual, kita bisa merancang tampilan hanya dengan menggunakan klik atau tombol mouse, ya. Untuk codingnya tetap seperti biasa, kita bisa tambahkan coding. Oke. Nah, kemudian antar objek-objek atau antar elemen yang sudah kita buat tampilannya itu kita bisa set, kita bisa saling terhubung. Oke, jadi sederhananya pemrograman visual itu adalah pemrograman yang sudah berbasis pada gambar. Kita merancang tampilan cukup menggunakan mouse, kemudian sudah terdapat objek-objek dasar seperti button atau tombol, text box untuk meminta inputan dari user dalam bentuk teks. Kemudian terdapat radio button, kemudian terdapat checkbox, dan banyak sekali kontrol-kontrol yang terdapat pada pemrograman visual ini. Oke, jadi kita langsung saja kita lihat dulu, kita mengenal dulu area kerja atau environment dari pemrograman visual yang nantinya akan kita gunakan. Nah, aplikasi yang akan kita gunakan itu adalah Visual Studio 2015. Jadi di sini. Nah, tapi kalau misalkan tidak ada Visual Studio yang versi 2015, ya, boleh saja menggunakan versi yang lain. Contohnya, boleh menggunakan versi 2013 atau mungkin versi yang lebih tinggi juga boleh. Contohnya versi 2019, ya. Jadi secara tampilan itu tidak terlalu jauh berbeda. Oke, nah langsung saja kita akan jalankan aplikasi Visual Studio 2015. Oke, langsung kita klik 2 kali. Ya, tunggu beberapa saat. Oke, kita akan buat project yang baru, new project. Oke, sudah muncul. Nah, jadi bahasa yang bisa kita gunakan di sini sebenarnya hanya ada 2, yaitu bahasa Visual Basic atau satu lagi adalah Visual C#. Ya, jadi kita bisa gunakan bahasa Basic atau bahasa C#. Ini kita bacanya C#. Oke. Nah, jadi dari pemrograman visual ini kita bisa hasilkan 2 jenis aplikasi.
ya. Jadi bisa saja aplikasi dalam bentuk desktop, berbasis desktop. Kalau aplikasi yang berbasis desktop, berarti dia butuh sistem operasi Windows, ya. Kalau kita mau jalankan sebuah aplikasi, kita harus punya sistem operasi Windows, wajib menggunakan Windows. Baru kita bisa menjalankan aplikasi yang kita buat dari Visual Studio ini. Nah, kalau misalkan aplikasi Visual Studio ini yang sudah kita buat, itu kan dalam bentuk exe. Exe-nya itu bisa nggak kita jalankan di sistem operasi yang lain selain Windows? Jawabannya adalah tidak bisa. Ya, jadi kita tidak bisa jalankan di, contohnya kita mau jalankan di Linux atau di Mac OS, nah, ataupun di yang mobile, contohnya Android atau iOS. Itu tentunya tidak bisa karena hanya mendukung environment yang bersifat .NET, ya. Jadi untuk aplikasi yang berbasis desktop itu adalah yang di sini Windows Phone Application, ya. Itu hanya bisa dijalankan di Windows saja. Oke. Nah, kemudian tipe aplikasi yang kedua yang bisa dihasilkan dari pemrograman visual ini adalah aplikasi berbasis web. Nah, jadi web itu juga bisa, yaitu yang nih ASP.NET Web Application. Nah, kalau web ini berarti multi-platform. Selama platform tersebut memiliki browser, ya kita bisa browsing. Oke. Nah, jadi keunggulan menghasilkan aplikasi yang berbasis web itu adalah multi-platform. Bisa kita jalankan di Windows, di Linux, di Macintosh, di sistem operasi yang lain, itu semua bisa, ya. Nah, cuma ada sebenarnya bukan kelemahannya, ada kerumitan, ya. Untuk membuat sebuah aplikasi web itu lebih rumit daripada kita membuat aplikasi yang berbasis desktop, ya. Karena ya dari segi kelebihan juga sudah sangat unggul untuk aplikasi web ini. Aplikasi web bisa kita jalankan di berbagai platform, ya kan? Sementara kalau yang aplikasi basis desktop atau Windows Phone, ya, yang ini Windows Phone Application, itu ya terbatas, hanya bisa dijalankan di sistem operasi Windows saja. Oke. Nah, jadi untuk pembelajaran kita akan menggunakan tipe yang Windows Phone Application. Oke. Nah, bahasa yang kita gunakan itu adalah bahasa Visual Basic. Jadi untuk awal sebagai pemberitahuan untuk kamu, setiap kita membuat project baru jangan sampai salah memilih bahasa, ya. Jadi bahasa yang kita gunakan adalah Visual Basic, kemudian kita menggunakan Windows Phone Application. Oke. Nah, jadi bisa saja atau sering ada pengalaman mahasiswa ketika meng-create sebuah project tanpa dilihat bahasanya, dia cuma memilih ini Windows Phone Application. Posisinya masih di sini, pilih Windows Phone, oke kan? Pada saat perancangan tampilan itu semua masih oke, masih sama. Kontrol-kontrolnya semua masih ada, sama, ya. Tapi pada saat coding, pada saat programming, kita tambahkan coding. Nah, beda hasilnya apa? Hasilnya waktu pengetikan coding yang memilih bahasa Visual C# ini jadinya apa? Jadi error. Kenapa? Karena yang bahasa yang kita ketik adalah Visual Basic, sementara yang dipilih adalah C#. Jadinya pasti beda, ya. Jadi di sini saya ingatkan kembali, pada saat kamu membuat sebuah project, ya, pastikan kamu memilih bahasanya adalah Visual Basic, kemudian tipe projectnya adalah Windows Phone atau aplikasi yang berbasis desktop. Oke. Nah, kemudian kita simpan dulu, kita browse. Ya, di sini saya akan membuat satu buah folder baru, pemrograman visual dasar. Oke. Pertemuan 2 contohnya. Select folder. Oke. Kalau sudah kita okekan, ya. Ini nama dari projectnya, ya, latihan 1 contohnya.
Oke, klik tombol oke. Nah, kita belum akan memulai coding di sini. Kita hanya akan mengenal dulu area-area kerja kita, ya. Jadi, dan sekaligus kita akan mengenal beberapa kontrol-kontrol, ya, toolbox yang di dalamnya terdapat kontrol-kontrol yang nantinya akan sering kita gunakan untuk merancang tampilan. Oke, kita tunggu dulu. Di sini masih dalam tahap loading untuk meng-create project. Oke, nah projectnya sudah ter-create. Nah, otomatis di sini ketika project di-create, kita sudah langsung mempunyai sebuah form, ya. Jadi form ini apa sebenarnya, ya? Form ini adalah tempat kita merancang tampilan, ya. Jadi tampilan apapun kita rancangnya di sebuah form. Oke, kita namakan sebagai form. Nah, form ini bisa kita add lagi, bisa kita tambahkan sebanyak sesuai keinginan kita. Jadi form itu bisa kamu ibaratkan juga sebagai sebuah page, sebagai sebuah halaman. Contoh untuk halaman login, kita butuh satu buah form. Oke, nah atau contoh yang lain untuk halaman input data mahasiswa, itu kita rancang satu buah form. Untuk input data mata kuliah, nah kita buat lagi satu buah form. Jadi form ini kita bisa ibaratkan sebagai sebuah halaman, ya, sebuah halaman yang di dalam form tersebut kita bisa merancang tampilan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, nah itulah form. Nah, kita beralih ke panel sebelah kiri. Di sini terdapat toolbox, ya. Ini terdapat toolbox. Kalau toolboxnya tidak muncul, biasanya tersembunyi, hide seperti ini, ya. Jadi kita tinggal klik saja di sini. Nah, ini langsung muncul. Oke, nah ini, oke. Nah, kalau misalnya setelah kita klik ini muncul, kita klik di area luar, hilang. Nah, ini berarti ini ada auto hide-nya. Kita tinggal klik kembali di icon ini, auto hide. Nah, dia akan muncul terus, ya. Kita klik di area manapun nggak masalah. Oke. Nah, toolbox ini isinya adalah satu-satu item ini kita namakan sebagai kontrol, ya. Jadi kontrol inilah yang nantinya kita gunakan untuk merancang tampilan dari sebuah form ini. Oke. Nah, di kontrol-kontrol ini terdapat banyak sekali, ya. Terdapat banyak sekali kontrol yang bisa kita gunakan nantinya. Nah, contoh yang sering kita gunakan itu ada contohnya label. Oke, ini label. Cara untuk memasukkan kontrol ke form ini simpel sekali. Cukup klik satu kali di kontrol yang akan kita masukkan ke form. Kemudian di area form kita klik satu kali lagi. Nah, ini contohnya, ini kontrol namanya button atau tombol. Oke. Nah, ini ada kontrol checkbox, ya. Nah, kemudian ada radio button. Nah, ini mungkin kontrol-kontrol ini sering kamu lihat di web, ya, di halaman web ini banyak. Oke. Nah, kemudian ada kontrol berupa text box. Nah, ini kotak teks, ya. Nah, untuk ini kontrol, ya. Kemudian untuk kalau misalnya kita mau jalankan, kita mau execute hasilnya, ya. Kalau di C++ kita bisa menggunakan shortcutnya yang versi DOS, berarti kontrol F9. Nah, kalau di sini kita cukup gunakan tombol ini, start, atau shortcutnya adalah tombol F5. Nah, ini seklik tombol F5. Oke, tunggu beberapa saat. Ini adalah proses kompilasi. Nah, hasil dari proses kompilasi ini adalah berupa file exe. File exe inilah yang bisa langsung dijalankan oleh komputer. Oke. Nah, ini sudah jadi, ya.
Jadi ini form 1. Nah, ini kontrol-kontrol yang tadi sudah kita masukkan. Ini tombol, ini bisa diklik. Ini radio juga bisa dipilih. Ya, ini text box. Nah, ini kita bisa input. Nah, kotak teks. Oke. Nah, kemudian setiap kontrol di sini ini terdapat yang namanya properties. Ya. Nah, properties ini simpelnya seperti ini. Kita analogikan. Ya, contohnya manusia. Manusia itu punya properti nggak? Ada. Propertinya apa contohnya? Properti dari manusia contohnya adalah warna kulit. Ada yang warna kulitnya putih, ada yang warna kulitnya kuning langsat, ada yang warna kulitnya coklat, ada yang warna kulitnya hitam, dan sebagainya. Oke, jadi dari analogi manusia itu warna kulitnya bisa berbeda-beda. Jadi sama juga di sini. Setiap objek itu bisa punya properti yang berbeda-beda, ya. Walaupun sama-sama, contoh sama-sama button, tapi bisa saja propertinya beda. Contoh yang membedakan apa? Teksnya. Oh, button ini teksnya adalah button 1. Button yang satu lagi teksnya adalah button 2 teksnya, dan sebagainya. Jadi sama seperti manusia juga analoginya, objeknya sama, yaitu objek manusia, tapi propertinya beda-beda. Contoh yang lain lagi, contoh tumbuhan. Ya. Tumbuhan itu punya properti apa? Ada propertinya tumbuhan ada yang berdaun, ada tumbuhan yang tidak berdaun. Contohnya apa? Kaktus, ya kan? Nah, kemudian contoh lagi, ada tumbuhan yang berbuah, ada tumbuhan yang tidak berbuah. Sama-sama tumbuhan, tapi propertinya berbeda-beda. Oke, nah jadi sama seperti di sini. Contoh kita punya tombol. Semasukkan lagi satu buah tombol, button 2. Ya. Nah, kita punya tombol ini teksnya button 1, ini teksnya button 2. Sama-sama tombol, tapi propertinya berbeda. Oke, ya. Atau bisa saja button sama-sama tombol, tapi ada properti yang sama, tapi tidak mungkin semua propertinya sama. Ya. Oke, jadi di sini button 1. Kalau kita mau lihat properti button 1, klik saja di sini. Nanti di sini ada properties. Ya, kalau hide, nah tinggal klik saja seperti yang tadi. Auto hide-nya dinonaktifkan. Oke, ini button 1. Ini ada propertinya di sini. Nah, ya, propertinya banyak sekali. Nah, contoh yang ini, nah kita bisa set font-nya juga. Nah, ini font, nah, 16 bold. Nah, ini jadinya agak besar fontnya, ya kan? Nah, kemudian kita bisa set contohnya warna back color-nya. Ini warna tombol. Nah, contohnya set jadi light coral. Nah, ya. Jadi sama-sama button, tapi propertinya bisa berbeda. Setiap objek itu punya properti masing-masing, tidak tercampur. Ya, jadi button 2. Nah, kita bisa set juga untuk button 2. Ya, button 2 contohnya 14. Ini oblik ini berarti miring. Oke. Nah, kemudian kita set lagi for color. For color ini berarti adalah warna tulisan. Warna tulisan contohnya golden road. Nah, ini warna tulisan. Oke. Nah, kemudian back color. Nah, back color kita set jadi red contohnya. Oke. Nah, jadi itulah yang kita namakan sebagai properti. Oke. Nah, kemudian properti ini nantinya akan kita bahas lebih lanjut lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Di sini yang penting pahami dulu apa itu properti, ya. Cara untuk mengakses properti dari sebuah objek bagaimana caranya. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan, untuk mengakses properti dari sebuah objek, klik objek tersebut atau kontrol, ya. Kontrol atau objek itu sama saja. Oke, klik di sini nanti propertinya muncul, ya. Nah, sama juga, bukan hanya objek di sini ada properti, form juga ada propertinya, ya. Ini form 1. Kalau klik di sini, ini yang terseleksi adalah form 1-nya. Oke.
Nah, ini ada properti teks contohnya. Ya, teks ini bisa kita ganti. Teks ini nanti pengaruhnya di sini. Ya, belajar pemrograman visual dasar contohnya. Nah, ini teksnya jadi seperti ini. Kalau kita jalankan, ya nantinya akan sesuai. Nah, ini belajar pemrograman visual dasar. Ini button, checkbox, radio button, text box. Oke. Nah, jadi apa yang sifat unik ya? Apa yang membuat setiap objek atau setiap kontrol di sini bersifat unik? Itu adalah name-nya, nama, name ya. Jadi setiap properti itu punya name yang berbeda-beda, unik, nggak boleh sama. Contoh, di sini ini nama tombolnya atau nama buttonnya adalah name-nya button 1. Ini nama tombolnya adalah button 2. Kalau kita paksa, kita set jadi button 1, bisa tidak? Tidak bisa. Ini hasilnya adalah error. Property value is not valid. Nanti ada keterangan the name button 1 is already in use by another component. Ya. Jadi ini maksudnya adalah nama button 1 sudah dipakai oleh komponen yang lain. Jadi tidak bisa kita gunakan lagi. Kecuali kita pakai, contohnya ini kita namai button 3. Bisa nggak? Bisa. Karena belum ada. Ya. Jadi yang membedakan, yang membuat unik dari sebuah komponen dengan komponen yang lain atau dengan kontrol yang lain itu adalah name-nya. Ya. Cara untuk men-set name bagaimana? Klik dulu. Ya, klik dulu objek atau button, objek atau komponen atau kontrol yang akan kita namai, baru cari di bagian properti name. Ini yang kita namai. Oke. Nah, jadi itu untuk sifat unik dari setiap objek ya, atau setiap kontrol. Nah, kita beralih ke bagian ini, Solution Explorer ya. Ini propertinya kita hide dulu, kita unhide dulu yang Solution Explorer. Nah, di sini coba lihat di sini solution latihan 1. Di sini adalah nama projectnya, project latihan 1. Oke. Nah, jadi solution ini dalam satu solution bisa terdapat beberapa project. Jadi contoh solution latihan 1, kita mau buat lagi di dalamnya ada project yang lain. Contoh ya, klik kanan, add new project. Nah, ini contohnya sebuah latihan 1B. Nah, ini 1B. Oke kan? Nah, jadi ini ada 2 project di sini ya. Ada 2 project, latihan 1, latihan 1B. Ini kita bisa rename mungkin ya. Rename ini jadi 1A. Oke ya. Latihan 1A, latihan 1B. Oke. Nah, masing-masing project ini di dalamnya bisa kita set formnya ya. Ini ada form 1, kita bisa tambah, klik kanan, add Windows Form. Nah, ini form 2. Oke, ini juga sama. Ini kita bisa add form juga, Windows Form, form 2. Oke, nah ini form 1, ini form 1, ini form 2. Form 2 masih kosong. Contoh, kita pakai label ya. Kita berikan properti teksnya. Nah, bagian teks ini adalah form 2, buka kurung, project 1A. Ini project 1A. Oke. Nah, kemudian di form 2 kita tambah lagi. Nah, ini adalah form 2, tapi ini projectnya tadi kan project yang 1B. Oke. Nah, kalau misalkan untuk membuka form ini simpel aja ya, klik 2 kali aja. Nah, klik 2 kali, klik 2 kali, klik 2 kali untuk membuka sebuah form. Ya, ini form 1, ini project yang 1B ya. Nah, ini adalah form
1, project 1B. Oke. Nah, ketika kita jalankan ya, ketika kita start, maka yang dijalankan itu adalah form 1 ini yang dari project 1A, ya kan? Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau startkan dulu yang ini, form 2 ini ya. Kita mau start supaya form 2 ini yang jalan dulu dari project 1A. Caranya simple. Di project latihan 1A, klik kanan, properties. Oke. Nah, kemudian ini ada bagian startup form. Kita ganti aja ke form 2. Simpan. Oke, kita tinggal jalankan ulang, kita lihat. Nah, ini adalah form 2 project 1A. Nah, kemudian contoh yang ini lagi. Tadi kan yang kita jalankan adalah dari yang project 1A. Bagaimana kalau waktu kita compile, waktu kita start di sini, kita mau jalankan yang latihan 1B dulu, ya. Nah, simple. Cukup klik kanan di sini, di solutionnya, ya. Di solution klik kanan, properties. Oke. Nah, di solution ini kita tinggal set single startup project. Kita startupnya dari latihan 1B. Oke, simpan. Nah, sekarang berarti yang jalan duluan itu adalah project yang latihan 1B. Nah, latihan 1B ini kita juga bisa set startup formnya form berapa. Contoh di sini masih dalam posisi form 1 kan. Kita bisa set ke form 2. Simpan. Oke, kita akan coba start kembali. Kita lihat apakah yang jalan form 2 kah? Ya, betul ya. Yang form 2 yang jalan dulu dengan projectnya adalah yang dari project 1B. Oke. Nah, kalau kita mau melihat hasil eksekusinya disimpan atau lokasi filenya di mana? Nah, lokasinya ada di sini. Tadi kita setnya di sini ya. Pemrograman visual dasar, kan? Untuk penyimpanan kita lokasinya di sini. Pertemuan 2, latihan 1. Nah, jadi di sini tadi startup formnya atau startup projectnya adalah latihan 1B ya. Berarti yang satu ini latihan 1B di folder bin debug. Oke, inilah dia file exe-nya. Jadi kalau misalkan kita mau menjalankan langsung tanpa melalui start di sini, kita bisa saja langsung akses bagian sini. Ini file exe yang dihasilkan. Oke. Nah, ini file exe yang dihasilkan untuk latihan 1B. Untuk latihan 1 juga ada file exe-nya lagi. Nah, ini file exe untuk yang project latihan 1. Ya, ini yang latihan 1. Oke. Nah, demikian untuk pembelajaran pengenalan pemrograman visual. Nah, ingat ini adalah mata kuliah praktikum, jadi coba kamu praktekkan dulu ya. Jadi praktekkannya secara berkala, jangan menumpuk materi ya. Contoh sudah sampai pertemuan ke-5 baru mau start untuk praktekkan. Nah, itu nanti tidak akan bisa dipahami nanti ya, agak susah nanti untuk pemahaman materinya. Jadi setiap minggu setiap ada materi mohon langsung dipraktekkan. Kalau ada yang kurang jelas silakan bertanya, dengan catatan praktekkan dulu baru cek ada yang salah atau ada yang error baru tanyakan. Oke, demikian untuk pembelajaran kita pada pertemuan ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya.